Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Masih ngantuk? Padahal ke gerejanya udah 7:30 ya, nggak kayak dulu pagi-pagi ya. Shalom. Nah, sekali lagi saya mau mengucapkan selamat datang buat saudara-saudara yang sudah bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Puji nama Tuhan, saya melihat saudara-saudara dalam keadaan kondisi yang baik. Semua itu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Mari kita mau pakai segala apa yang ada pada kita, kekuatan yang baru, energi yang baru pagi hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara, kita mau masuk di dalam doa sebelum kita mulai. Maha besar Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi ini kami diberi kekuatan yang baru, energi yang baru, nafas hidup yang daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama di tempat ini. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Bertahtalah di atas puji-pujian kami Bapa. Layakan kami semua jemaat-Mu yang hadir untuk mengucap syukur melalui puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami terima sukacita yang daripada Engkau. Urapilah kami semua, layakan kami, sucikan dan kuduskan tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siap memuji Tuhan saudara-saudara? Amin. Kecaplah dan lihatlah. Tuhan itu rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Beri kemuliaan untukmu Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara-saudara. Sungguh kita menghormati Bapa kita yang luar biasa. Kita mengucap syukur dengan keajaiban yang Tuhan sudah berikan buat kita semua ya. Allah kita itu tidak pernah gagal, betul saudara ya? Kalau kita manusia bisa gagal berkali-kali, Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Cuma kita harus tunggu waktunya Dia. Kita harus bersabar. Dia tak pernah gagal.
pernah ditolong Tuhan? Pasti saya percaya semua menerima kebaikan Tuhan. Hari lepas hari ya. Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam menolong kita. Dia janji dan janjinya pasti digenapi. Mari kita mau siap-siap mendengar firman Tuhan. Kita mau nerima berkat yang daripada Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan di dalam kita menjalani hari-hari kita ke depan. Mari saudara, saya undang kembali untuk bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati. Apapun permasalahan kita di dalam hidup ini, manusia pasti bisa mendengarkan kita curhat, betul ya? Tapi manusia tidak bisa menolong. Yang bisa menolong cuma Tuhan Yesus. Dan Dia pakai caranya untuk menolong kita. Caranya yang ajaib, yaitu caranya Tuhan Yesus. Dia tahu, Dia lebih tahu cara untuk menolong saudara dan saya. Pribadi lepas pribadi, pasti Tuhan tolong dengan caranya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang lebih tahu, ya Yesus, cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih mengerti, ya benar, cara untuk menopang hidupku. Engkau yang lebih tahu, yang lebih tahu. Katakan, ya Yesus, Engkau lebih tahu. Pribadi lepas pribadi kami yang hadir pada pagi hari ini, Engkau lebih tahu caranya untuk menolong kita semua. Amin. Cara untuk menopang hidupku, ku percaya Kau Allah yang tak pernah gagal. Amin. Yes, yes Jesus. Kita lebih dari pemenang. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Allah. Ku percaya Kau Allah yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Allah yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Engkau lebih tahu Tuhan. Engkau lebih tahu. Engkau yang lebih tahu ya, cara untuk menolong hidupku, ya benar. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menopang hidupku. Ku percaya Tuhan. Ku percaya Kau Allah yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Amin. Percaya Kau Allah yang tak pernah lalai
jalan pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Saudara dan saya, kita tahu semua, hidup memang tidak mudah. Tapi akan lebih mudah kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu caranya untuk menolong kita pribadi lepas pribadi. Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Jalan-jalan Tuhan penuh dengan keajaiban. Haleluya, sembahlah Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat cara-cara-Mu yang ajaib dalam menolong kami. Haleluya. Yesus, terima kasih. Oh, besar kasih setia-Mu, tiada terbatas. Kasih-Mu Tuhan yang kami alami sepanjang hidupku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Amin. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau nyata dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Satu kali lagi jemaat menyanyikan sendiri lagu ini. Amin Yesus. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau punya cara yang ajaib buat menolong kami semua Tuhan. Kau nyata Tuhan dalam perbuatan-Mu. Yes Jesus. Amin. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat pagi hari ini, kami masih diizinkan untuk memuliakan nama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan melalui puji-pujian kami. Yang lahir dari dalam hati kami Tuhan. Kami sungguh punya Allah yang hebat, yang luar biasa, yang sanggup menolong kami dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Sampaikanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapilah dengan Roh-Mu yang kudus. Agar firman-Mu itu sampai di tanah hati kami masing-masing. Yang subur, yang sudah dipupuk oleh puji-pujian Tuhan. Tanamkanlah firman-Mu ini Tuhan. Sebagai kekuatan dalam hidup kami. Sebagai pelita yang menyala terang saat kami harus berjalan di tempat yang gelap. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu. Pakai lidah bibirnya menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Kita bisa ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, rencana dan kedaulatan Allah. Roma 11 ayat 33 sampai dengan 36. Nanti Pak Herman tolong bantu saya untuk membacakan firman Tuhan. Roma pasal 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan?
Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Yang pertama, kemurahan Allah dalam kehidupan manusia berdosa. Itu adalah keselamatan melalui Yesus Kristus yang ditolak oleh umat Israel sebagai umat pilihan Allah, sehingga keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain yang percaya kepada Kristus Yesus. Kita, orang-orang yang tidak berlayak ini, dijadikan layak menjadi umat Allah. Roma 11 ayat 11. Roma pasal 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sekarang kita melihat kemurahan Allah pada akhirnya sampai kepada bangsa Israel. Ya, kepada bangsa Israel juga. Sebagai bangsa pilihan Allah. Supaya bangsa lain juga tidak sombong. Karena kalau kita sebagai umat yang dahulunya tidak masuk dalam umat pilihan Allah, sekarang kita menjadi umat pilihan Allah. Itulah kemurahan Allah kepada setiap manusia berdosa yang telah percaya kepada Kristus Yesus. Dan satu kali kemurahan itu juga sampai kepada bangsa Israel sendiri. Mereka bisa percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Roma 11 ayat 30 sampai dengan 31. Roma pasal 11 ayat 30 sampai ayat yang ke-31. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sekarang kita akan masuk yang kedua. Hikmat, kekayaan, dan pengetahuan Allah tidak terselami. Roma 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa itu hikmat, kekayaan, dan pengetahuan Allah itu? Itu adalah suatu berkat kemurahan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan manusia, yang menuntun manusia kepada pertobatan. Sehingga kita menyadari sebagai manusia yang berdosa, yang membutuhkan Kristus Yesus sebagai juru selamat. Roma 2 ayat 4.
Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Ya, begitulah dalam hikmat, kekayaan, dan pengetahuan Allah, kita manusia yang terbatas ini tidak dapat menyelami karena begitu dalamnya pengetahuan Allah. Sekarang kita masuk di bagian ketiga. Siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Roma 11 ayat 3-4. Roma pasal 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Saudaraku sekalian, keterbatasan manusia tidak dapat menjangkau pikiran Tuhan. Dia adalah pencipta dan kita sebagai ciptaannya tidak dapat memberi nasihat atau petunjuk kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sendirilah yang memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Yesaya 40 ayat 13. Yesaya pasal 40 ayat 13. Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Ya. Siapa yang dapat mengatur dan memberi nasihat kepada Tuhan? Sekarang kita masuk di bagian yang keempat. Siapakah yang dapat memberi sesuatu kepada Tuhan? Roma 11 ayat 35. Roma pasal 11 ayat yang ke-35. Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Saudaraku sekalian, Ia yang mempunyai surga dan bumi, yang menciptakan semua yang ada saat ini, bahkan manusialah yang diberikan kasih karunia dalam kehidupan kita yang berdosa ini. Kasih setia dan rahmat-Nya setiap hari ada dalam hidup kita, diberikannya kepada kita. Sungguh alangkah dalamnya kemurahan Tuhan itu dalam hidup kita. Manusia yang berdosa, yang memperoleh pengampunan dan dosa, pengampunan dosa dari Kristus. Kita akan masuk di bagian kelima. Segala sesuatu berasal dari Tuhan dan dikembalikan untuk Tuhan. Roma 11 ayat 36. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita miliki, yang bisa kita lakukan semua berasal dari Tuhan. Maka kita dikatakan semuanya harus kita kembalikan kepada Tuhan. Semua yang bisa kita lakukan hanya untuk hormat, kemuliaan nama Tuhan, dan sampai selama-lamanya.
kita akan melihat sekarang rencana dan kedaulatan Tuhan dalam hidup kita adalah yang pertama, kemurahan Tuhan yang menjadi kita umat Tuhan karena penolakan umat Israel kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, satu kali kelak bangsa Israel atau umat Israel juga akan percaya kepada Kristus Yesus juga. Yang kedua, kemurahan, kasih setia Tuhan terus terjadi dalam hidup kita. Meskipun dalam perjalanan hidup kita manusia sering tidak mengerti. Karena memang pikiran kita manusia terbatas. Tidak seperti pikiran Tuhan yang penuh dengan hikmat, pengetahuan Allah begitu dalam. Dan jalan-jalannya tidak terselami oleh pikiran kita manusia. Contoh, mari kita lihat bagaimana perjalanan umat Israel ketika eksodus dari negeri Mesir. Ini karena Tuhan begitu memperhatikan umat pilihannya yang berseru karena mereka mengalami penindasan dengan kerja paksa di negeri Mesir. Tuhan mendengar seruan umat Israel. Dan Tuhan memanggil Musa untuk memimpin umat Israel keluar atau eksodus dari Mesir. Akhirnya Israel dilepaskan dari perbudakan. Mereka keluar bukan seperti orang yang dikejar-kejar oleh pasukan Firaun, tetapi firman Tuhan katakan mereka keluar dengan berbaris seperti pasukan demi pasukan sebagai tentara Allah yang siap berperang. Perjalanan umat Tuhan dari Mesir ke Kanaan apabila menempuh jarak terdekat melalui jalan ke negeri orang Filistin hanya 10 hari perjalanan. Tetapi Tuhan tidak membawa umatnya melalui jalan tersebut. Tetapi berputar melalui padang gurun, melalui laut Teberau yang merupakan jalan buntu. Karena di depan mereka laut, tentu ada alasan Tuhan. Jangan sampai katanya bangsa Israel menyesal karena menghadapi peperangan. Dan mereka ingin kembali, comeback, kembali ke Mesir. Kita akan lihat di Keluaran 13 ayat 17. Keluaran pasal 13 ayat yang ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Dan ada alasan lain, karena Allah ingin membinasakan Firaun dan pasukan-pasukan Mesir. Keluaran 14 ayat 4. Keluaran pasal 14 ayat yang keempat. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, aku akan menyatakan kemuliaanku. Sehingga orang Mesir mengetahui
bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Sambung 30 dan 31. Ayat 30 dan 31. Keluaran pasal 14 ayat 30 dan ayat yang ke-31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan membuat jalan yang kering di Laut Teberau, sehingga orang Israel dapat melalui jalan tersebut dan dapat menyeberangi Laut Teberau seperti di daratan. Sungguh bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu sekalian, dari peristiwa ini kita dapat melihat betapa kekayaan, hikmat, dan pikiran Allah sungguh tak terselami. Umat Israel dibawa berputar menghadapi kesulitan. Tetapi kesulitan itu diubah oleh Tuhan menjadi kemuliaan. Bagaimana orang akan gentar menyaksikan Allah yang maha dahsyat menuntun umat Israel menyeberangi Laut Teberau. Saudara-saudara, kesulitan apakah yang sedang Bapak Ibu sekalian hadapi? Adakah kesakitan, tantangan dalam kehidupan yang kita jalani saat-saat ini? Mungkin kita berpikir, kenapa menjadi anak Tuhan bukan mengalami kesenangan, tetapi mengalami kesusahan, kesesakan, penyakit, dan kekurangan, dan lain masalah-masalah yang dalam hidup ini kita hadapi. Kita harus percaya kepada Tuhan yang menuntun umatnya keluar dari Mesir. Dia juga akan menuntun perjalanan saudara dan saya, sehingga kita memiliki iman bahwa dialah Allah yang hidup. Dialah Tuhan yang membawa kita keluar dari masalah, sakit penyakit, himpitan, apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Kalau kita tidak di bawah Tuhan, jalan berputar, mengalami pergumulan di dalam hidup kita, kita tidak akan mengalami mujizat yang ajaib di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan ini kita bisa melihat contoh lain masa sekarang ini dengan adanya pandemi yang berkepanjangan atas seizin Tuhan. Hal ini terjadi bahkan bukan di negara kita sendiri, di seluruh dunia, di seluruh negara-negara yang lain pun mengalami hal yang sama. Mereka mengalami pandemi akibat COVID-19 ini. Sehingga kehidupan kita mengalami perubahan yang baru dalam mengatur kehidupan kita di saat-saat yang sulit ini. Saudaraku, meskipun dengan adanya pandemi ini banyak saudara-saudara atau kenalan-kenalan kita yang sampai meninggal.
kembali ke rumah Bapa, mengalami kesedihan dalam keluarga-keluarga karena ditinggal oleh kekasihnya untuk kembali ke rumah Bapa. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bisa dibukakan mata kita. Ya. Di dalam hal kesulitan, di dalam hal yang sukar, Tuhan dapat mengubahkan keadaan sesuai dengan rencananya Tuhan untuk jiwa-jiwa bisa diselamatkan lewat berita sukacita, yaitu Injil diberitakan, dikabarkan. Saya melihat bagaimana perkembangan penginjilan. Ya, seorang hamba Tuhan dari Amerika atau dari Eropa, saya kurang mengenal. Dia melayani di Pakistan, saudaraku. Ribuan jiwa bertobat, menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus. Kita bisa melihat di sini, ya, bagaimana berita Injil sudah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Artinya apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena Tuhan telah mengutus hamba-hambanya menuju kepada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pemberitaan Injil. Bagaimana terjadi perkembangan orang-orang yang bertobat, menerima Tuhan Yesus. Sebelumnya mereka belum terjangkau, ya, oleh pemberitaan Injil, dan saat ini dengan kejadian pandemi ini mereka boleh menerima kabar baik, kabar keselamatan yang daripada Tuhan. Kita bisa melihat, dan ini satu orang bertobat saja, beribu-ribu malaikat di sorga bersukaria memuliakan nama Tuhan. Jadi dengan kejadian ini menandakan kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali sudah dekat. Dan kita harus terus berdoa, ya, di dalam rencana dan kedaulatan Tuhan. Begitu indah, banyak dengan keadaan pandemi ini. Orang-orang atau keluarga-keluarga yang dipulihkan. Karena di dalam keluarga itu ada kebersamaan. Karena pandemi, kegiatan, aktivitas orang tua kita atau yang bekerja banyak dilakukan di rumah. Jadi lebih banyak waktu untuk kita bersama-sama. Orang tua dengan anak bisa terus ada berkumpul di rumah tinggalnya. Bahkan mereka bisa mengadakan persekutuan bersama. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan sebagai penutup, ya, kita akan sama-sama untuk membaca bersama Roma 8 ayat 28. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Puji nama Tuhan. Jadi sekarang bagian kita untuk kita percaya bahwa Allah terus turut bekerja dalam hidup saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian. Dan rancangannya adalah rancangan yang terbaik buat Bapak Ibu sekalian. Dia dapat memakai hal yang tidak baik menjadi kebaikan bagi kita semua. Jadi bagi kita untuk selalu melakukan apapun yang kita kerjakan, tetap untuk memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan seperti umat Israel angkatan pertama yang tidak percaya kepada Allah dan selalu memberontak meskipun mereka telah mengalami banyak mujizat pertolongan Allah di dalam kehidupan umat Israel. Akhirnya mereka binasa. Dan kedaulatan Allah yang ada untuk mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik buat kita semua. Sehingga kita bisa dan kita mau terus berdoa. Bapak Ibu sekalian, agar di hari-hari terakhir, saat kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan secara pribadi Tuhan menjemput Bapak Ibu sekalian, dan kita ada di dalam keadaan yang baik secara kerohanian kita. Hubungan kita dengan Tuhan sungguh menanti-nantikan janji Tuhan, ya, dan kita akan mengalami finishing well. Puji nama Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati sidang Tuhan pagi hari ini dalam ibadah onsite kami di tempat ini, dari permulaan sampai dengan selesainya. Kami merasakan hadirat Tuhan memenuhi segenap umat-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui segala beban berat yang menimpa di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir, yang saat ini nanti akan menyaksikan lewat online. Bapak, Engkau juga menjangkau mereka satu persatu. Mungkin ada di antara kami yang lemah, tubuh kami yang sakit. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Masalah persoalan yang menimpa di dalam kehidupan kami, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam keluarga, Bapak, Engkau menolong, membukakan jalan keluar, sehingga kami semua ya Tuhan boleh menjadi jemaat Tuhan yang menerima kemenangan, bahkan sebagai pemenang di dalam peperangan rohani di dalam kehidupan kami saat-saat pandemi saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan sekalipun kami mungkin ada di antara kami mengalami kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu, Tuhan yang akan mencukupkan dengan berkat yang daripada surga. Terima kasih Tuhan. Kau pakai semua yang sudah melayani sepanjang ibadah kami ini, bahkan yang sudah menyelenggarakan kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya memakai anak-anak-Mu satu persatu lebih giat lagi di hari-hari terakhir
Di saat-saat ya Tuhan yang sulit saat ini Bapa, karena sungguh lewat pelayanan kami ya Tuhan, banyak jiwa boleh dihiburkan, banyak jiwa boleh dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan dan kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini. Kiranya Tuhan juga menolong segala usaha-usaha untuk mengembalikan ya Tuhan keadaan. Terobosan-terobosan boleh terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ini adalah anugerah kemurahan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Baik di dalam usaha, baik di dalam pekerjaan. Tuhan, Kau memberkati segala usaha daripada anak-anak-Mu satu persatu ya Bapa. Rumah tangga demi rumah tangga. Dan juga bagi cucu atau anak kami yang masih mengikuti pendidikan secara online Tuhan, mereka boleh berhasil, mereka boleh terus giat di dalam pendidikan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin.